Guru Sekolah Minggu, nama saya Jessica. Saya akan membacakan ayat bulanan yang terambil dari Yesaya 40 ayat 31 dalam bahasa Batak. Alai akan marhapor seaon tu Jahoba, maruli hagogon mardapot-dapot, gabe marhabong nilali lau manaek, marlojong nasida dangololoja, mardalani nasida dangolo maddate. Amin. Halo kakak Guru Sekolah Minggu, saya petugas kesiaan, saya menghafal Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Alai angkana marhaposan tu Jahoba, maruli hagogon mardapot-dapot, gabe marhabongi lali lahong manaik marlojongi nasida dang ololoja, mardalani nasida dang olo mandate mauliate. Guru Sekolah Minggu, nama saya Natania. Saya akan menghafalkan titah ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Amin. Malam kakak sekolah minggu, saya mau nyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, gelari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beroleh haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beroleh haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, tumbuh, kalau mau tumbuh, beroleh haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Terima kasih. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau kitab suci, doa tiap hari, malam suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca
suci, doa tiap hari rumah. Rumahmu, rumahmu, puji setiap hari melemah. Oh, tanggal 2 nanti setor ke Bapak. Oh, keliling gitu. Kalau nggak sempat antar keliling kerja, ya palingannya aja. Yaudah, kami dulu. Terima kasih. Puji setiap hari, setiap hari, setiap hari. Baca kitab suci setiap hari melemah. Rumahmu, rumahmu, kitab suci setiap hari melemah. Puji setiap hari, setiap hari, setiap hari. Baca kitab suci setiap hari melemah. Rumahmu, rumahmu, baca kitab suci dua. Ya, bengkel ya? Iya, Pak. Hai teman-teman, nama saya Diera. Hari ini saya akan bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bye-bye. Intro dulu. Baca kitab suci, Doa tiap hari kalau mau berkat. kalau mau Nggak kedengeran. kalau mau berkat. Doa tiap hari
Gloria. Yang benar. Ya, siap, udah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Gilbert, damai. Kalau mau damai, Kalau mau damai, kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Ya, kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ulang. Doa tiap hari. Hari, tiap hari. Tiap hari.
senang minggu. Baca Alkitab, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari agar bertumbuh. Agar bertumbuh. Agar bertumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari agar bertumbuh. Selamat malam sekolah minggu. Aku mau Aku nyanyi. mau nyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari agar bertumbuh. Agar bertumbuh. Agar bertumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari agar bertumbuh. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu Selamat hari semuanya. Minggu juga Ina. Iya. Kiranya semuanya diberkati ya. Hari ini kembali lagi kita berkesempatan untuk ibadah lagi di hari Minggu. Kakak mengundang semua adik-adik untuk berkumpul. Yang masih sarapan dihabiskan dulu. Habis itu yang udah mandi cepat rapi-rapi. Dan ajak semua mama papanya, abang, kakak, dan adiknya buat berkumpul sama-sama kita ya. Jangan lupa juga disiapkan bibelnya, lalu buku ND-nya dan juga persembahannya ya adik-adik. Sudah semua ya? Gimana nih? Ya. Sebelum kita melakukan ibadah, mari kita bersatu di dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Sebentar kami akan melaksanakan ibadah minggu ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati kami dan menjamah kami, agar tidak adanya mara bahaya atau sesuatu yang mengganggu kami selama ibadah ya Bapa. Kiranya apapun yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu bisa kami resap sama-sama dan bisa kami lakukan untuk kedepannya ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, amin. Ya, kita pemanasan dulu Iya, Kak ya. kita pemanasan dulu Iya. pastinya. Adik-adik siap dulu semangat semuanya. Kita akan mengawalinya dengan bernyanyi ya. Inang, Boleh ya. bangkit berdiri Boleh semua bangkit yuk. berdiri ya Semua ya. semuanya. Kita bernyanyi Betama Marsikola Minggu. Boleh gerakannya ya. Tepuk tangan juga bisa semua. Betama ale dongana Marsikola Minggu. Tu bakat joroni Tuhan ta Yesusi. Asata guruhon hatani Tuhan ta Yesus. Taban malas rohani Tuhan debata. Tapangi armadongan suara tabe. Lama muji debata di ende tahu. Oh haleluya terpuji Jehovah. Persikola minggu na burju. Ayo sekali lagi ya, kita ulangi ya. Yesus, dapat balas rohani Tuhan tapangi armadong suara tabe lama muji debata di ende tahun puji Tuhan Marsikola minggu na burju. Sudah panas ya Inang ya, sudah semangat semuanya. Kita lanjutkan.
Ya, kita akan mulai ibadah, kita yang dipimpin oleh Amang Sintua. Salam anak-anak. Shalom, Shalom, Amang. Amang. Kita akan mulai ibadah pada hari ini, ibadah kita dalam bahasa daerah ya, bahasa Batak. Iya. Jadi siapkan hati dan pikiran, kita akan memuji Tuhan Marede yang akan dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu. Ya, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 569. Ode Batak tolong yang dorong aku, Allahu bereng nanti nopami, salut bintang hilang terangku, tindak kon hasana pondi. Marende Tuhan memuji ho, ode Batak sangat roho. Marende Tuhan memuji ho, Anak-anak semua, Amang undang untuk bangkit berdiri. Mari tete guarni de bata ama, dot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia natumo palangi dot tanoon. Kita sama-sama mengucapkan tangyang ini. Asima roham, Asima roham, ale de bata, ale Ale de bata, debata, mida au pardosaon. mida au pardosaun. Amin. Amin. Nana, duduk kembali. Patik dihita pada gereja permingguan ta sadarion imasian patik pasiahon. Patik pasiahon. Kita sama-sama mengucapkannya. Patik pasiahon. Patik Patik pasiahon. Unako olo maka tidakon hatana satu Unako olo maka tidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. maralohon dongan jolma. Rak mandok mahita di tangyangon. Ali Tuhan debata. Ale Tuhan debata, Saya pergugoi mahami. sai pargugoi mahami, Mangulahon nahombar tu patikmi. mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan. Kita Marede yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Oke, semua adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 724 ayat 1. Mangulukon parbadia diho pake manang tiko memuji pasangapo memuji pasangapo. Anak-anak, Amang undang semua untuk bangkit berdiri. Kita untuk tangiang manopoti dosa. Rak mandok mahita
sesama dosa nami, sesama dosa nami, songon panesa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Amin. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Epistel manang ayat bulanan dihita di bulan Oktoberon imasian Filipi sada ayat onom. Ya, Filipi sada ayat onom. Pasti anak-anak semua sudah mengingatnya, tapi dalam bahasa Indonesia kemarin, sekarang dalam bahasa daerah. Oke, kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Apalah onma posni rohaku, naung upuka ulaon nadenggan di bagasak kamu, patulusoni idoi sahatro di arini Kristus Yesus. Mandok mahita, martua ma natumangio natani debata jalana upeopsa. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Ya, kita akan kembali bernyanyi dari buku ND nomor 549. Yesus hati dari masalah surgoi. Oh Tuhan Yesus terkotawa isomat gogo ganatmo ihongolutu kakemai Anak-anak, amang undang semua untuk bangkit berdiri. Tidak kon maha porsetai, au porsea, ide bata jauba, ido ama perguguna satu dosan, na temo palangi dotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jauba nasa sadai, iman tinubuhoni si Maria, naga begabean si Antondi perbadia, andorang sohabubuan. Ido tuata na tumau na bernit, di panghuman ni Pilatus, nama terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banatoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata jauba, amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana paim amula sogo tu tanoon, manguhumi hal na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria topan nyala kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangolu sogot daging ni halat na mate, dohot dia nguluan na sorat sudah. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengar tikting manang warta buat anak-anak sekolah minggu yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Iya, shalom semuanya. Shalom. Iya, sehat semuanya ya. Pastinya. Kalaupun ada yang kurang sehat ya, kita berdoa supaya diberi kesembuhan ya. Amin. Nah, oke. Kita akan mendengarkan pengumuman, ada beberapa ya. Yang pertama, kita masih gerejanya, masih ibadahnya di rumah kita masing-masing ya. Jadi belum bisa di gereja. Jadi kita tetap di rumah. Dan kami mengharapkan guru-guru sekolah minggu, semua anak sekolah minggu mengikuti ininya, online-nya ya. Ya harus diikutin sekolah minggunya. Yang kedua tetap persembahannya.
Persembahannya tetap diberikan ya. Jadi boleh dikumpulin dulu persembahannya, dikasih di amplop. Nanti kalau istilahnya habis bulan itu boleh diberikan ke gereja. Melalui atau transfer juga bisa atau diantar ke gereja. Tulis namanya ya. Namanya ditulis. Umpamanya dari si Samuel. Segitu ya, harus ditulis namanya biar kita tahu. Nah yang kedua, ini sudah bulan berapa? Bulan Oktober ya. Iya, Berarti sebentar lagi sudah Natal dong. iya betul. Iya. Tapi kita masih ada dikit ini ya, karena 2 kali ini nanti kita belum boleh Natal di gereja ya. Iya. Tapi kita jangan bersedih ya, tetap semangat, bahagia ya. Nah untuk itu minggu depan kami kakak guru sekolah minggu akan membagikan liturgi. Ya, minggu depan ya, berarti tanggal 31 Oktober. Untuk itu nanti di grup ya, kasih tahu mama papanya, tolong semua anak sekolah minggu HKBP Rogate menuliskan atau mengirimkan nama horong, itu aja ya, nama horong. Yang mana sih horongnya itu kan ada 3. Horong kecil yaitu dari yang belum sekolah sampai kelas 1 SD ya, itu horong kecil. Amang Inang harus diingat ya, horong kecil yang belum sekolah sampai kelas 1 SD. Nah horong sedang kelas 2 sampai kelas 4, itu horong. Sekali lagi horong sedang kelas 2 sampai kelas 4 SD. Horong besar kelas 5 sampai kelas 1 SMP. Itu horong besar ya. Jadi harap tahu amang inangnya. Jadi semua harap mengirimkan nama-nama anaknya yang sekolah minggu. Supaya kami guru-guru sekolah minggu dapat menghitung berapa anak-anak sekolah minggu ya. Dan juga kami biar tahu membagikan liturginya pada tanggal 31 Oktober. Demikian ya, jelas ya adik-adik ya. Nanti rajin-rajin membaca grup ya. Nanti di sana akan diberikan, sudah ada diberikan bagaimana caranya mengirimkannya. Dan juga tugasnya, mungkin minggu depan kan karena sudah akhir bulan Oktober. Jadi biasanya tugasnya itu menghafal ayat bulanan dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Oke, semuanya sudah paham ya adik-adik ya. Oke, itulah pengumuman yang paling kita mengerti. Kami mengucapkan sekali lagi kalau ada yang ulang tahun ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Oke, demikian pengumuman kita, Tuhan memberkati. Amin. Kini saatnya kita anak-anak untuk mengumpulkan persembahan, disiapkan persembahannya. Nanti kalau udah kirim boleh langsung lewat Sintua atau mau dikirim ke gereja sama mama papanya atau ditransfer atau dikirim langsung 1 bulan ya, ditulis namanya ya. Kini saatnya kita mengumpulkan persembahan sambil kita memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi dari buku ND nomor 848. Dison adong hubuan Tuhan. Dison adong hubuan Tuhan, nasokatopnia tadi ama argana Tuhan sedih basah kita masuk kepada
Jamita atau firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Dengan posisi berdoa, semua tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur pada minggu hari ini, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kami bisa masuk sekolah minggu walaupun secara online. Kami sudah naikkan lagu-lagu pujian untuk memuliakan nama-Mu dan sudah berdoa, dan di sini juga kami akan mendengarkan firman, biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu senantiasa. Amin. Jamita atau firman Tuhan bagi kita pada minggu ini terambil dari 1 Samuel 3, 1 Samuel bab 3 ayat 1 hingga ayat 10. 1 Samuel bab 3 ayat 1 hingga ayat 10. Demikian firman Tuhan. Amang akan baca dalam bahasa Indonesia. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergilah mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali." Kemudian Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Nah, Amang sedikit menceritakannya. Nama Samuel itu kalau dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan mendengar. Jadi dalam bahasa Ibrani Samuel itu artinya Tuhan mendengar. Nah, ini menyatakan sukacita dari ibunya si Samuel, namanya si Hana. Jadi ibunya Samuel namanya Hana. Karena Tuhan mendengar pergumulan doa dari ibunya si Samuel, yaitu si Hana. Ia menamai anaknya itu Samuel sebab kata si Hana, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Itu kalau kita lihat di 1 Samuel 1 ayat 20. Jadi Hana ibunya itu meminta untuk bisa memperoleh anak kepada Tuhan. Nah, kemudian Samuel itu merupakan jawaban doa Hana dari doa ibunya yang terus-menerus dinaikkan kepada Tuhan di saat kesusahan hati yang mendalam. Hana itu ibunya dahulu tertutup kandungannya atau sulit punya anak, ya si Hana. Tapi
Kan kalau katanya sulit punya anak, mustahil punya keturunan, namun kita percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Nah, itu dia. Jadi Hana terus minta kepada Tuhan untuk bisa diberikan anak. Akhirnya dia diberikan anak, itu namanya dia berikan Samuel, yang artinya Tuhan mendengar. Nah, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Itu kalau kita lihat di Lukas 18 ayat 7. Jadi bagaimana Allah itu mendengar doa-doa orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang benar. Seperti ibunya si Samuel, si Hana, yang berseru terus kepada Tuhan untuk meminta agar diberikan anak. Walaupun kalau dikatakan manusia sulit punya anak atau mengandung, tapi sama Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dan pada saatnya Tuhan menolong ibunya si Hana sehingga mempunyai anak, yaitu si Samuel. Nah itu dulu sedikit Amang cerita bagaimana arti dari Samuel sama ibunya siapa, ya itu dia. Nah kemudian tadi kalian sudah dengar dari firman Tuhan bagaimana Samuel yang muda itu dia menjadi pelayan Tuhan. Nah ini, kemudian Samuel memulai pelayanannya itu sejak masih kecil, yaitu sesuai janji ibunya. Ibunya si Hana yang berjanji akan menyerahkan anaknya ke dalam pengasuhan imam, yaitu di sini imamnya siapa? Eli. Imam Eli ya, bukan Elia, ini lain, ini Eli ya. Nah, maka ibunya menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah bagaimana nanti Samuel kiranya kepada Tuhan. Kalau anak-anak baca di 1 Samuel 1 ayat 28. Nah, sejak itulah Samuel berada di dalam lingkungan pastori dan belajar melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Nah itu dia tadi kita dengar dari firman Tuhan bagaimana dia yang tadinya belum kenal Tuhan, dia dipanggil sama Tuhan tapi dia nggak tahu suara siapa. Nah baru yang ketiga nanti Eli memberitahu bahwa itu suara Tuhan. Nah kemudian dikatakan kalau nanti kau dipanggil lagi, katakan ini, ia memanggil engkau, katakan berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka kalau ayat 10 tadi terakhir, Samuel menjawab berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah itulah, tadi dia di bawah pengawasan Imam Eli. Setiap hari Samuel muda ini dibimbing oleh Imam Eli, ya, dibimbing oleh Imam Eli untuk tugas suci dan dilatih untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Itu salah satu awalnya dia bisa mendengar suara Tuhan karena dikasih tahu sama Imam Eli. Nah, tadi kamu sudah lihat dia sampai dipanggil Tuhan namanya Samuel sebanyak 3 kali. Namun dia belum menanggapinya, baru yang ketiganya baru dia belum menanggapi yang pertama, kedua karena dia belum mengenal suara Tuhan. Tapi kemudian pada saat yang kedua sesudah itu Imam Eli ngasih tahu, dibimbing dan diajari Samuel bagaimana bisa memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Maka waktu panggilan ketiga disuruh pergilah tidur apabila Tuhan memanggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Itu ayat 9. Nah kemudian si Samuel ketika Tuhan memanggilnya Samuel lagi untuk ketiga kalinya, dia pun menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah itu dia. Di sini diajarkan bagaimana kita bisa mendengar. Samuel bisa diajari lewat Imam Eli untuk peka mendengar suara Tuhan. Ya, dia peka mendengar suara Tuhan. Nah nanti dia akan diberikan tanggung jawab
menjadi pelayan. Ya, itu dia kalau kita dengar cerita tentang Samuel ini. Nah, jadi anak-anak diajar kepada kita semua pada hari ini untuk bisa peka mendengar suara Tuhan. Nah, tentunya kalau mau peka mendengar suara Tuhan itu tentunya harus rajin ngapain? Berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin mengikuti sekolah minggu. Ya, itu dia biar supaya peka. Nah, selain daripada itu, di sini juga diajarin Samuel itu harus mendengar siapa yang mengajari dia, Imam Eli. Dia mau taat mendengar perintah daripada Imam Eli. Nah, kalau sekarang Amang mau tanya, kalau kamu, siapalah yang Tuhan yang kamu lihat di dunia ini? Yang pertama-tama coba. Ya kan? Orang tua. Nah, orang tua, papa dan mama. Pasti tiap hari kamu mendengar pembicaraan orang tuamu. Apa yang dia mau sama kamu. Pasti setiap hari. Yang mungkin kamu disuruh makan, tidur, atau belajar, atau disuruh jangan lama-lama main, jangan lama-lama main game, pasti. Nah, kalau kamu tidak mau lagi mendengar omongan orang tua kamu, bagaimana kamu bisa peka mendengar suara Tuhan? Nah, itulah dia Amang bilang, di dunia ini yang pertama-tama yang kita lihat suara siapa? Kita dengar suara dari orang tua kita. Ya, jadi apa yang dipesankan orang tua didengar. Jangan sekarang bisa dengar tapi tangannya main handphone terus. Nanti tiba-tiba udah makan. Tadi kan udah dibilang sama mama suruh makan, tapi loh belum makan saya. Ya kenapa? Karena main handphone terus. Terus lama-lama disuruh belajar. Nggak didengar suara om, iya ma, tapi tangannya main handphone terus lagi. Atau waktu belajar online, nggak tahu sekarang udah PTMT nggak, udah nggak pembelajaran secara terbatas belum. Kalau yang belum, kan kalau misalnya ini yang mungkin pakai Zoom, yang belajar secara Zoom nih, yang Amang tahu nih, kadang-kadang tangannya di bawah main handphone. Nah, gurunya udah ngomong begini, A, B, C. Nah, giliran ditanya gurunya, buka halaman sekian. Padahal dia ikut juga di situ di Zoom. Ikut dia, tapi dia nggak tahu apa Pak, apa Bu, halaman berapa Bu, lo coba. Padahal ikut Zoom di situ ada gambarnya lagi. Tapi tangannya di bawah main handphone. Nah, itu contohnya yang tidak peka mau mendengar suara guru. Nah, itu tadi Amang contohin, tidak mau peka mendengar suara orang tua disuruh makan tapi iya, tapi main handphone terus. Atau mungkin disuruh nanti pulangnya jam sekian jangan main bola terus atau futsal. Misalnya ini Amang, tapi lupa dengar omongan. Nah, jadi bagaimana kita bisa peka mendengar suara Tuhan kalau suara orang tua kita aja nggak kita bisa dengar. Pesan orang tua aja nggak bisa kita dengar. Ya, jadi itu ya. Firman Tuhan buat hari ini mengajar kita harus peka terhadap suara. Nah, kalau Samuel peka terhadap suara Tuhan, tapi dia diajari oleh gurunya Imam Eli. Nah, anak-anak juga harus peka terhadap suara orang tua. Dengar suara perintah orang tua. Ayah ibu jangan main game melulu ya, ingat. Jaga kesehatan ya, jangan main terus ya sampai lupa tidur karena main game. Ya jadi sakit, besok-besok sekolah juga susah. Nah, peka juga mendengar suara guru, mau guru di sekolah maupun guru sekolah minggu tadi yang udah pesan mau sebentar lagi Natal. Apa yang dipesanin guru sekolah minggu, ya peka didengar ya. Kemudian peka biar menjadi seperti kayak Samuel bisa menjadi pelayan sesudah besar, ya dia peka mendengar suara Tuhan. Jadi kalau untuk biar bisa mendengar suara Tuhan itu tidak gampang, jadi harus melakukannya dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu pada pagi hari ini karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami
untuk beribadah bersama anak-anak sekolah minggu. Berkati anak-anak sekolah minggu kami, baik yang belum bersekolah ataupun yang sudah bersekolah, baik secara online, yang sudah bersekolah secara online, atau yang sudah masuk secara PTMT. Bapak kiranya memberikan mereka kesehatan, menjauhkan anak-anak semua dari segala sakit penyakit. Berikan semangat belajar kepada anak-anak untuk kelak bisa mereka meraih cita-cita mereka. Demikian juga berkati orang tuanya, berkati juga guru-guru di sekolahnya, demikian juga guru-guru sekolah minggu. Kami juga percaya Bapak memberkati gereja kami ini, biar menjadi berkat bagi warga sekitar, demikian juga anak-anak sekolah minggu, Engkau berkati, sehingga kelak mereka menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya, terlebih untuk memuliakan nama-Mu. Kami menyadari banyak dosa yang kami lakukan Bapa, ampuni agar tidak menghambat setiap berkat akan Kau berikan kepada kami. Kami juga percaya sebentar lagi akan Natal, Kau memberkati orang tua untuk memberikan terbaik bagi anak-anak, demikian juga guru-guru sekolah minggu dalam pekerjaan dan pelayanannya, Engkau berkati. Inilah doa permohonan kami ke dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan doa dan permohonan ini. Dengar ya Bapa, amin. Kembali kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Ya, adik-adik kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 719. 719. UBG Swaram, oh Jesus. UBG Swaram, oh Jesus. UBG Swaram, oh Jesus. Naman johon ihuton maaf. Tugu au Yesus Tuhanku, iring-iring melangkahku, patuduhon modalanmu, asa unang-unang liluar. Anak-anak semua amang undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, mauliate ma di pasat rohanami tuho, ala doho dana di jakoko tuha rajaonmu. Dison upapunguami pelen nami, saya jalo mai bayan hasangapon di guarmu. Amin. Nasana ni lehon mi ton di rodi pamataku hosado hoduguki rodi salut hartaku upasahat itu Kita sama-sama mengucapkan doa Ale Amanami. Ale Amanami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaanmu, saya saut malomo ni roham di Bantongon, stongon na di Banua Gijang, lihat matuami sadarion angguluan siap hari, sesa medosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuami, una kami togian tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, aiho dena puna harajaon, dod agogoon,
rodia sangapun salelengna. Amin. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan de batama hita, di sodakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala di pasauron madamena tuto ditabe. Amin. 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 Oke, untuk berterima kasih kita bilang apa sama amangnya? Terima kasih Amang, Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anak semua, Tuhan memberkati. Sampai Selamat hari bertemu. Minggu.